Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang terdapat kehidupan di dalamnya. Itu karena planet kita terletak di zona layak huni matahari kita yang juga dikenal sebagai zona Goldilocks, di mana letak bumi dalam jarak yang tepat dengan matahari. Karena jika terlalu dekat, air akan mendidih, dan jika terlalu jauh, air akan membeku. Akan tetapi, bagaimana jika semua planet berada dalam zona ini? Kekacauan seperti apa yang akan ditimbulkan di tata surya kita? Dan apakah akan ada kehidupan di planet lain? Dan inilah yang akan terjadi jika semua planet tata surya berada di zona layak huni. Air cair adalah bahan utama untuk kehidupan. Maka dari itu, berada di zona Goldilocks adalah syarat utama untuk menjaga air agar tetap cair demi kelangsungan kehidupan. Dan di tata surya kita, hanya bumilah satu-satunya planet yang bisa menjaga itu karena berada di zona Goldilocks. Sebenarnya ukuran jarak area ini tergantung pada seberapa panas atau dingin sebuah bintang. Para ilmuwan telah menemukan 4.000 eksoplanet di dalam zona layak huni, tetapi hanya 24 diantaranya yang mungkin dapat mendukung kehidupan. Di tata surya kita, zona ini berada dalam kisaran 0,9 hingga 1,2 unit astronomi dari matahari. Jadi, jika kita menata ulang semua planet di dalam petak seluas 45 juta kilometer ini, bisakah kita memulai kehidupan baru di luar angkasa? Dengan 8 planet yang harus dimasukkan ke dalam zona Goldilocks, kita perlu berpikir kreatif. Untuk memulai skenario ini, kita mulai dengan memindahkan Merkurius ke bagian terdalam zona layak huni. Pada sekitar 0,9 unit astronomi, itu akan lebih jauh 2 kali lipat dari jarak orbit biasanya Merkurius dari matahari. Tidak akan banyak yang akan berubah di planet berbatu ini, kecuali kesejukan yang menyegarkan setelah miliaran tahun mengalami suhu yang sangat panas. Orbit Venus sudah relatif dekat dengan zona layak huni pada 0,72 unit astronomi. Ketika matahari kita adalah bintang muda dan redup, Venus pada dasarnya terletak di zona layak huni. Bahkan mungkin memiliki kondisi yang baik untuk kehidupan dengan laut dangkalnya sendiri. Tetapi, ketika matahari menjadi lebih panas, zona Goldilocks itu didorong lebih jauh ke belakang. Suhu meningkat dan lautan menguap. Mungkin memindahkan Venus ke tempat yang lebih dingin dari matahari bisa membuatnya menjadi layak huni sekali lagi. Sekarang saatnya melakukan beberapa perhitungan. Kita memiliki 5 planet lagi untuk dipindahkan. Sebaiknya, pastikan semua planet berjarak sama. Dengan zona Goldilocks kita yang sempit, kita dapat menempatkan setiap planet 6,5 juta kilometer dari satu sama lain. Itu sama dengan sekitar 30 kali jarak antar bumi dan bulan. Memindahkan bumi dari lokasi kita saat ini akan membuat seluruh eksperimen ini sedikit kacau. Tetapi pada sekitar 0,97 unit astronomi, segalanya akan menjadi lebih hangat di bumi. Berita buruknya, ini akan membuat krisis iklim di bumi. Tapi abaikan itu saat ini. Kita akan beralih ke Mars. Kita akan melihat apakah planet berbatu yang dingin ini bisa memiliki kehidupan. Tapi sayangnya, itu akan tetap tandus. Karena air cair bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan kehidupan untuk berkembang. Kita butuh atmosfer. Mars tidak memiliki medan magnet. Dan itu berarti radiasi matahari akan menghilangkan kemungkinan memiliki atmosfer. Kita masih harus melakukan penataan.
Walaupun kita mungkin tidak akan melihat kehidupan muncul di planet gas yang tersisa, raksasa gas, Jupiter dan Saturnus memiliki tekanan dan suhu atmosfer yang terlalu ekstrim bagi molekul seperti DNA untuk stabil. Tetapi, kita mungkin bisa berenang di air dingin di salah satu bulan Jupiter, yaitu Europa. Kedekatannya yang baru dengan matahari akan memungkinkan lapisan es tebalnya mencair. Kita akan melihat bahwa planet terakhir di tata surya kita, Neptunus, sekarang bahkan lebih dekat dengan kita daripada Mars saat ini. Itu berarti dalam pengaturan tata surya kita yang baru, berpindah planet akan menjadi petualangan yang tidak lagi mustahil. Bahkan dengan teknologi saat ini, kita dapat melakukan perjalanan antar planet dalam 90 hari. Dan di luar eksplorasi, ada semua jenis sumber daya yang bisa kita ambil dari planet lain. Kita bisa mendapatkan bahan bakar hidrogen dari Jupiter dan Saturnus untuk membantu kita beralih ke masa depan dengan rendah karbon. Kita juga bisa menambang core bulk dari asteroid. Ini akan penting untuk mengembangkan sistem energi terbaru. Tetapi, tata surya baru ini tidak akan stabil, terutama dengan planet besar seperti Jupiter yang begitu dekat dengan kita. Planet ini memiliki 2,5 kali massa semua planet lain di tata surya kita jika digabungkan. Laporan ilmiah menunjukkan bintang yang mirip dengan matahari kita ini bisa memiliki 6 planet seukuran bumi di dalam zona layak huninya. Dengan Jupiter, stabilitas gravitasi akan benar-benar kacau, dan semua ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan planet atau bulan terlempar dari orbit. Mungkin kita akan berakhir dengan tatanan planet baru yang berantakan ini, dan kehidupan di bumi mungkin akan menghadapi kepunahan.